Oke, alhamdulillah buat semuanya kembali lagi kita ya di 99,8 BFM ya. Tentunya masih mengudara dari perumahan Geria nomor 20 Kelurahan Simpang Nangka Curug, Kecamatan Solo Praja. Akhirnya buat sahabat semuanya, dan juga kita tadi udah perkenalan ya nih sama Ustadz dan juga salah satu ketua remaja Islam Kepala Siring. Dan juga kita bakal kepoin dulu nih ya, apa yang dulu yang dikepoin ya Tat ya. Aduh Ustadz santai aja ya Tat ya. Oke deh, buat Ustadz dulu nih, nanti kita baru ke rananya ya. Nah buat Ustadz nih, Gigi pengen tanya dulu nih Tat ya, kebanyakan komunitas di mana nih di Indonesia, terutama di Kabupaten Rejang Lebong itu kan udah banyak nih ya Tat ya. Betul. Nah Gigi masih penasaran sama namanya remaja Islam, karena hari ini kan kita bakal sharing-sharing tentang remaja Islam tuh. Nah jadi Tat gini loh nih kayak mau tanya gimana gitu ya. Nah jadi buat Ustadz nih, Gigi pengen tanya nih ya, kira-kira komunitas remaja Islam itu seperti apa tuh Tat definisinya? Boleh dong dibagiin sama sahabat BFM ya. Ya. Jadi begini Mbak Kiki, kalau remaja Islam terutama yang Najmatus Syahada, Iya. memang kita memperhatikan pertama dari usia sekolah sampai ke perguruan tinggi. Iya benar. Kemudian jenjang usia dari 12 tahun sudah mulai kita perhatikan sampai dewasa awal seperti itu. Jadi mereka kita ambil dalam satu komunitas, Iya. anak-anak remaja kepala siring yang beragama Islam, kita kumpulkan dalam satu wadah, nama wadahnya Remaja Islam Najmatus Syahada Kelurahan Kepala Siring. Iya. Itu. Benar. Nah, ini kenapa milih komunitas remaja Islam, Tat? Kenapa nggak komunitas yang lain? Ya, jadi gini Mbak Kiki, kebetulan sesuai dengan kegiatan sehari-hari saya itu Iya, tidak benar. jauh dari dakwah. Masya Allah. Saya menyampaikan tabligh ke keluar kelurahan, kadang sampai ke kabupaten tetangga. Saya memang fokusnya ke kegiatan keagamaan. Iya. Namun demikian saya melihat di lapangan, terutama di Kelurahan Kepala Siring, Iya benar. kenapa saya mengambil sasarannya ke remaja? Kan banyak juga itu ustadz-ustadz, biasanya ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian atau TPA. Iya. Nah saya ini memperhatikan remaja secara khusus karena saya melihat apalagi di kelurahan kami ini banyak sekali sebenarnya remaja-remaja Islam Iya benar. yang kalau dikumpulkan ini bisa menjadi peluang serta tantangan kita akan datang. Makanya kita kumpulkan dari Najmatus Syahada. Memang dipilih demikian rupa supaya remaja ini karena remaja ini usianya yang sangat rentan, Iya benar. bergaulannya, sekolahnya, di keluarga dan sebagainya macam, makanya kita memang fokusnya ke remaja ini. Iya benar-benar ya. Jadi apalagi di zaman sekarang ini kan remaja-remajanya udah ya terbilang, apalagi udah zamannya canggih nih ya Tat ya. Betul. Jadi kita perlu banget ini, perlu banget akhlak terus nih. Apalagi kalau kita sebagai penganut agama Islam ini nih ya sahabat ya. Jadi kita perlu banget, apalagi anak-anak muda sekarang ini perlu banget yang namanya akhlak. Nah itu kita lebih ke akhlak ya Tat ya. Ya, betul. Kalau ngomongin, nah nih apalagi kalau dilihat zaman sekarang faktor-faktornya banyak yang gimana lah, Ya, tau lah betul. Ustadz sendiri kan ya. Ini tujuannya menegakkan sesuatu remaja Islam ini untuk apa tujuannya Tat sebenarnya? Tujuannya remaja Islam ini apa ya? Ya, pertama kita memang untuk membentuk generasi muda yang kreatif, Iya. intelektual, bersolidaritas tinggi, Masya dalam hal Allah. ini beramal, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini Mbak Kiki, Iya. para orang tua itu ketika melihat remaja, ya mereka melihat dari satu sisi saja. Misalkan yang dilihat benar-benar. kenakalannya saja. Benar. Padahal kita menyadari bahwa tidak ada kenakalan remaja itu iya. yang berdiri sendiri. Benar, ada segi positifnya juga ya Tat ya. Ya, ketika mereka melihat sisi negatifnya saja, misalkan yang dilihat adalah kenakalan remaja saja. Iya benar. Nah, disinilah kadang-kadang remaja membentuk, kalau tidak dibentukkan komunitas seperti ini, mereka membentuk sendiri. Iya. Akhirnya ada istilahnya anak-anak lem seperti itu kan. Iya, benar, Dan sebagainya, membuat komunitas sendiri di mana komunitas itu tempat mereka diterima. Iya benar. Nah, kita memperhatikan itu karena memang kalau bisa, kalau di rumah biasanya seperti ini, orang tua kalau terhadap anak-anaknya yang remaja,
Kalau anaknya punya inisiatif lalu menyampaikan pendapat, itu biasanya dimarah. Iya benar. Nah, kamu kok anak Termasuk kecil Gigi juga ya. ikut orang tua gitu kan, Iya, masih benar. kecil. Tapi di sisi lain kalau mereka melakukan kesalahan langsung dimarah, kamu kan sudah besar, masa iya bikin kesalahan sendiri sebagai macamnya. Iya, Nah kita mau menampung anak-anak yang demikian supaya dia tidak salah alamat komunitasnya. Waduh, Ya, jadi di ya. Risma ini insya Allah di Remaja Islam Najmatus Syahada, insya Allah kita bisa menampung anak-anak yang seperti ini. Masya Gitu. Allah ya. Jadi anak-anak remaja ini harus ada tujuan hidup ke depannya Iya, gitu ya begitu, Tat ya. betul. Waduh, Masya Allah ya. Nah jadi buat Ustadz nih pengen tanya lagi ya, Gigi kepo banget ya Tat ya. Nah Tat, kira-kira udah berapa banyak nih remaja Islam di Kabupaten Rejang Lebong ini? Setahu Ustadz aja sih ya. Kalau di Kabupaten Rejang Lebong ini sudah alhamdulillah kita memang lumayan banyak. Iya. Di kabupaten itu ada remaja Islam tingkat kabupaten sudah ada. benar. Di kecamatan ada, kalau tidak salah di Selupur Rejang ini sudah ada tingkat kecamatan. Iya, benar. Insya Allah kami juga menyusul di Curug Tengah. Sesaat lagi insya Allah ini juga akan menyusul tingkat kecamatan. Iya. Pokoknya insya Allah kalau dalam satu kecamatan setiap kelurahan dan desa itu sudah ada kumpulan Iya, remaja-remaja ini. Benar Ya. ya. Oh ya gitu ya Tat ya. Aja Gigi ya. Oke deh buat sahabat semuanya, cukup nih kan ini baru awal aja nih sahabat ya, kita ketahui tentang remaja Islam. Nah jadi buat remaja-remaja nih boleh dong nonton aja langsung yang di live streaming kita nih ya di BFM Jorupnya. Dia bakal bermanfaat sekali nih pembahasan kita hari ini. Nah pas banget nih buat sahabat semuanya, kita pengen tanyain lagi nih kali ini kita tanya sama Rana nih ya. Tadi sama Ustadznya udah ya nih tentang remaja Islamnya. Dan pas banget si Rana ini kan adalah salah satu ketua Risma dari remaja Islam Kepala Siring. Nah buat Rana, halo Rana masih ada? Masih ada, Mbak. Alhamdulillah ya. Nah buat Rana nih ya, kira-kira nama remaja Islamnya bisa apa? Namanya Najmaatus Sa'adah. Iya, nah kira-kira nih Mbak Gigi pengen tanya dulu nih Rana ya, kenapa Rana ini lebih memilih Risma atau remaja Islam nih? Kenapa nggak komunitas lain aja? Ya, kalau dari Rana pribadi, Ya. mungkin pada awalnya ketika masuk dari komunitas ini, Ya. Rana tidak terlalu menganggap bahwa komunitas ini sebagai sesuatu yang begitu penting bagi Rana pada awalnya. Oh iya, benar. Kemudian ya semakin banyak kegiatan, semakin banyak pertemuan kami bersama-sama. Di sana kami mendapatkan banyak aura positif seperti itu, manfaat yang kami dapatkan. Kemudian persaudaraan kami sesama remaja di Kepala Siring itu semakin erat seperti itu. Iya, jadi kebersamaannya udah ketemu ya di situ ya Iya. di awal ya. Nah itu kenapa si Rana ini pengen milih komunitas remaja Islam. Nah nih buat Rana nih ya, kira-kira remaja Islamnya kan namanya Najmaatus Sa'adah, Masya Allah dah ya nih namanya bagus banget ya. Nah kira-kira kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya artinya nama Risma itu? Najmaatus Sa'adah itu artinya apa tuh? Ya, jadi Najmaatus Sa'adah itu artinya adalah bintang kebahagiaan. Masya Allah, bintang kebahagiaan untuk seluruh remaja-remaja Iya. gitu ya. Waduh. Nah ini ada lagi nih kayak bobot juga ya. Nah jadi buat Rana santai aja ya Rana ya. Baru ketemu ini ya Mbak Gigi ya. Aduh pede banget ya. Nah jadi buat Rana nih pengen tahu nih tujuannya apa sih, visi misinya ini si remaja Islam Najmaatus Sa'adah. Jadi kalau untuk visinya sendiri di sini kami ingin membentuk generasi muda yang bersolidaritas intelektual, Masya Allah. kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kalau untuk misinya sendiri di sini kami ingin menanamkan nilai-nilai al-Islam sesuai dengan bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, kami ingin meningkatkan kualitas dan prestasi pada para generasi muda. Kemudian yang ketiga, kami ingin mendidik dan membina para remaja-remaja khususnya di Kelurahan Kepala Siring menjadi remaja yang berakhlak mulia seperti itu. Masya Allah, itu visi misinya ya buat si Rana. Nah nih kira-kira udah berapa banyak anggota remaja Islam di Kepala Siring nih, Ran? Kalau untuk sekarang anggota aktifnya insya Allah mencapai 25 orang lebih. Masya Allah, itu kira-kira remaja apa ada anak kecilnya juga atau gimana tuh?
Nah, kalau di remaja Islam Najmatul Sada, di sini bukan hanya para remaja usia anak kuliahan saja, tetapi kami ada jenjang-jenjangnya seperti itu. Ada anak SMA, SMP, bahkan juga ada anak SD pun kami juga ada. Masya Allah, anak kecil ada juga gitu Ada ikutan. Remaja Islam loh. Masya Allah. Nah ternyata nih bukan remaja-remajanya aja, ternyata banyak juga anak-anak ya kayak SMP mungkin ya Ran ya. Iya. Oke, anak SMP ya udah masuk ke remaja ya, saking bukan belum remaja sih sebenarnya. Tapi udah terinspirasi nih sama remaja Islam Najmatus Saada, Masya Allah. Oke deh kalau gitu nih, nanti kita berbincang-bincang lagi dan juga sharing-sharing kembali nih. Cukup ya, belum cukup sih ya, Gigi pengen tanya lagi ya. Masih kepo. Jadi buat sahabat semuanya jangan kemana-mana nih, pas banget nih. Ustadz nih pasti tahu dong lagunya si Rhoma Irama, tahu nggak Pak? Nah pasti tahu dengan lagu yang satu ini. Akhirnya buat sahabat semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 99,8 Bio FM dengan Rhoma Irama dengan Azza.